Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Mama Dehanya. Selamat pagi Mami, selamat siang, selamat sore yang sedang nonton. Apa kabarnya nih hari ini? Mudah-mudahan kita semua selalu dalam keadaan sehat dan selalu dilimpahkan dengan kebahagiaan dan rasa syukur ya moms. Nah, sharing lagi nih kegiatan hari ini. Jadi selain budgeting, aku kayaknya bakal rajin untuk sharing kegiatan aktivitas harian gitu. Nggak apa-apa kali ya moms ya. Semoga momis biar nggak begitu pusing ya, nggak begitu bosen karena sharingnya video budgeting mulu. Nah, kali ini tuh aku mau sharing kegiatan harian aku. Ini sekitar jam 10 pagi ya. Jadi habis sarapan tadi, ini rumah langsung berantakan seperti biasa. Padahal ini malamnya kan udah dibersihin gitu ya. Tapi kalau buat aku sih nggak masalah ya kalau berantakan tuh, berarti anaknya memang beraktivitas, memang main gitu kan, mengeksplor semua mainan atau isi rumah gitu kan. Nggak apa-apa sih selama dia masih mau main. Justru kalau misalkan nggak berantakan, itu yang harus dipertanyakan, kenapa anaknya nggak mau bergerak atau beraktivitas kayak gitu ya nggak sih moms? Biasanya kan kalau misalkan anak nggak ada aktivitas tuh bisa jadi karena dia sakit atau karena mungkin lagi murung atau lagi suasana hatinya tuh lagi nggak baik gitu ya. Jadi mending kalau misalkan ada indikasi seperti itu, kayaknya kita harus double protection atau double attention ke anak-anak kita kan. Supaya tahu nih gejala atau penyebab anaknya kenapa murung atau nggak begitu banyak aktivitas. Nah, walaupun setiap hari kegiatan kita berkutat sama pekerjaan rumah, masak, ngurus anak, semoga pekerjaan kita ini tuh menjadi ladang pahala ya buat kita semua. Amin ya rabbal alamin. Nah, ini tuh adalah spot yang paling sering dibersihkan karena di sini tuh mungkin karena meja ambalannya itu putih kan, jadi kelihatan banget debunya kalau misalkan ada debu. Apalagi di sekitaran rumah aku itu masih banyak yang dalam proses pembangunan atau renovasi gitu, jadi makanya debunya banyak banget. Jadi kalau misalkan kadang-kadang aku tuh baru ngeh kalau misalkan upload reels atau upload YouTube gitu, kayaknya aku banyak ngebersihin spot yang di sini ya. Karena ini paling sering dirapihkan, banyak banget barang-barang yang suka berantakan di atas ambalan ini. Nah, kalau mami sendiri nih spot bagian pojok rumah mana sih yang sering paling banget dibersihkan, yang paling rutin dibersihkan setiap hari? Boleh dong komen di kolom komentar. Jadi karena suami itu kan masih sering WFH gitu ya, masih sering kerjanya di rumah. Jadi ya gitu, sesekali kadang-kadang muncul wajahnya Pak suami. Kadang-kadang ya kayak gitu ya, dimalumin aja ya moms ya. Karena kan nggak mungkin ya kayak beliau lagi kerja terus dihalang-halangi untuk bikin video. Ya udahlah seadanya aja, seapa adanya di keadaan di rumah aja gitu. Nah, ini dia udah selesai sedikit, walaupun gak begitu rapi-rapi banget ya. Apalagi rumah aku ini tuh gak kayak rumah-rumah home decor gitu ya. Karena gak ada sama sekali bagian dekorasinya. Ini tuh benar-benar rumah realita apa adanya yang masih polos, gak begitu banyak aksesorisnya. Jadi harap maklum aja ya moms. Semoga dengan sedikit video ini, dengan tampilan video apa adanya ini tetap memberikan hiburan mungkin, atau cuci mata sedikit lah kalau momis yang nontonnya lagi istirahat gitu. Nah, kalau mami sendiri nih biasanya ngebersihin rumah itu tuh bisa berapa kali sih untuk ngebersihin mainan, nyapu, ngepel gitu. Sedangkan aku sendiri nih untuk ngebersihin tuh minimal itu ada 3 jadwal gitu ya moms ya. Pagi hari itu paling cuman nyapu ngepel kan, karena malamnya udah bersih. Kemudian ini untuk siang hari karena anak-anak tuh kan main kan, paginya itu siangnya dibersihin. Terus nanti pas anak-anak udah tidur malam hari. Jadi sebelum kita tidur diusahakan minimal itu bersih sedikit lah, mainannya tuh beres, minimal nyapu aja gitu. Jadi pagi-paginya itu kita tuh punya mood yang agak baik gitu ya, karena malamnya rumahnya udah dibersihin. Jadi pagi-pagi itu kita nggak perlu lagi untuk ngebersih-bersih rumah gitu. Jadi pagi-pagi itu kita fokus aja bikin bekal anak mungkin yang mau sekolah, atau untuk nyiapin sarapan, terus nyiapin anak-anak yang harus mandi dan lain-lain gitu ya.
Tapi balik lagi sih, beda-beda rumah ya, beda rumah, beda kebiasaan, beda kondisi anak, dan beda mungkin apa sih jadwal kita sendiri ya. Kita kan punya masing-masing rutinitasnya dengan keadaan masing-masing gitu. Oke, ini alhamdulillah bagian depannya udah selesai. Nih walaupun sebenarnya rapihnya itu cuman sebentar, syukur-syukur 1 jam itu masih dalam keadaan rapih. Kadang-kadang 10 menit aja tuh udah berantakan lagi, nggak apa-apa. Yang penting basicnya udah dibersihkan gitu ya. Yang penting udah disapu, udah dipel, remah-remahnya udah habis, udah dibersihkan gitu, remah-remah sisa makanan ataupun mainan. Lanjut ini ke area dapur. Aku tuh mau masak gitu moms, untuk masak makan siang. Cuman ini tuh mau masak rencananya tuh beef teriyaki, beef slice gitu. Nah sebelumnya itu kan ini mau aku marinasi dulu sebelum dimasak, karena kan marinasi juga menunggu waktunya yang agak lama gitu kan. Jadi aku sambil beberes dapur juga. Ngomong-ngomong soal beef slice ini tuh adalah masakan atau makanan yang paling comfort gitu ya, yang paling nyaman buat anak-anak, karena anak-anak suka. Nah biasanya kan anak-anak itu susah untuk mengunyah daging ayam atau daging-dagingan gitu ya, karena seratnya itu atau dia tuh terlalu berserat, jadi susah untuk dikunyah dan ditelan. Tapi aku tuh punya cara gitu, gimana caranya anak-anak tuh bisa makan. Nah ini kebetulan juga kemarin Pak suami itu beli frozen food atau stok cemilan gitu ya di frozen food, dan ketemu beef slice ini sebenarnya makanan paling enak buat kita. Karena kan jarang-jarang gitu ya ngolah daging sapi kayak gini, karena kan nggak begitu nggak mungkin tiap minggu juga makan beef slice kayak gini kan, karena yaitu terbatasnya budget, terbatasnya dengan kondisi kita gitu kan. Jadi ini tuh aku pengen masaknya tuh yang simple aja, tapi sama anak-anak itu bisa dimakan atau anak-anak suka lah gitu. Ini sambil aku tunggu marinasi sekitar 10-20 menitan gitu, aku mau lanjut beres-beres dulu. Sebenarnya untuk beef teriyaki itu enaknya tuh dimarinasinya itu overnight atau didiemin semalaman, itu enak banget sampai meresap gitu loh moms. Karena aku tuh masaknya simple aja, cuman pakai saus saori teriyaki ini aja udah enak, nggak perlu dipakein apa-apa lagi. Nah ini juga mau sambilan gitu kan beberes, karena tadi pagi tuh abis sarapan tuh belum cuci piring, jadi aku mau cuci piring dulu. Dan alhamdulillah ini juga lagi nggak berantakan banget nih dapurnya. Tadi masih udah sempat dibersihin waktu setelah sarapan, cuman tinggal cuci piringnya aja. Nah karena aku tuh tim yang cuci piring dulu sebelum masak. Biasanya tuh sink tuh aku biasain bersih dulu sebelum masak gitu ya. Kalau bisa ada waktu gitu kan dibersihin dulu. Entah kenapa memang enaknya lebih rapi aja gitu kalau misalkan masak. Tapi kadang-kadang ya nggak jarang juga sih kalau misalkan lagi buru-buru atau dikejar-kejar waktu, masak dulu baru ngebersihin sink. Nah kalau momis nih tim mana nih? Kemarin aku juga sempat share sama teman-teman di Instagram soal ini. Biasanya cuci piring dulu sebelum masak, atau nanti cuci piringnya setelah masak sudah selesai. Jadi cuciannya udah double gitu. Komen ya di kolom komentar. Jangan lupa kalau misalkan habis cuci piring, ini bagian terpenting itu adalah bersihin bagian lubang sinknya, karena kan kalau misalkan kita jarang-jarang ngebersihin itu kan minyak atau lemak-lemak dari cuci piring itu numpuk ya moms ya, jadi cepat kotor dan menguning gitu kan. Jadi sebisa mungkin kalau misalkan habis cuci piring itu dibersihin bagian lubangnya. Dan ini juga aku bersihinnya juga pakai spoon bekas ya. Habis itu aku lanjut ini mau nyiapin atau prepare buat bumbunya, karena aku tuh masaknya cuman bener-bener pakai saori aja, nggak dipakai tambah kecap dan lain-lain, karena buat aku bumbunya udah pas gitu aja, nggak begitu asin, terus nggak begitu manis juga kan. Terus bumbunya cuman bawang putih sama bawang bombay aja. Nanti masak bawang bombaynya itu di bagian pertengahan ya, setengah, kalau dagingnya udah setengah matang gitu. Nah kalau aku tuh sukanya pakai ini moms, pakai mentega gitu ya, atau margarin, karena dia itu udah menambah cita rasa ininya, cita rasa dari dagingnya itu.
Coba deh momis bisa recook ini. Kalau misalkan pakai daging ayam juga enak. Kalau bagian sayap itu kadang-kadang aku suka bikin juga kayak gini ya. Bagian sayap ayam atau bagian paha dibikin saori, pakai saori teriyaki gini aja tuh udah enak banget, parah, alhamdulillah. Nah ini dia beef slice-nya udah setengah matang gitu ya. Jadi baru mau aku masukin daun bawang bombaynya. Bawang bombaynya maksudnya. Jadi nanti kalau misalkan pas udah matang itu bawangnya tuh nggak terlalu layu gitu. Jadi lebih enak gitu. Alhamdulillah ini udah matang. Jadi ini tuh udah nggak begitu empuk banget ya, karena kan kalau misalkan kelamaan masaknya itu kan dagingnya bisa keras gitu ya. Jadi ini tuh udah cukup lah ya, istilahnya apa ya namanya, nggak begitu matang banget, terus nggak begitu mentah ya, karena udah matang. Paham lah ya moms maksudnya. Nah ini tuh bisa buat 2 kali makan ya, makan siang sama makan malam. Tapi ini aku lagi nggak bikin sayur nih, karena tadi tuh udah diburu-buru sama Anya pengen makan. Jadi ya udahlah, katanya nggak usah pakai sayur. Oke. Sesekali kadang-kadang aku juga nggak masak sayur sih, nggak tiap hari juga. Nah gini aja tuh udah enak, anak-anak tuh bisa dengan ikhlas makan sendiri gitu moms. Nah buat anak-anak biasanya kalau daging ini kan susah ya mereka kunyah gitu kan, karena kadang-kadang suka nempel lah di gigi atau gimana gitu kan. Makanya kadang-kadang anak-anak tuh nggak suka daging ayam atau daging sapi. Cuman kalau aku tuh biasanya aku gunting gitu moms, atau aku cincang pakai gunting makanan ya. Ini tuh gunting makanan khusus, maksudnya ini tuh nggak pernah aku pakai buat hal-hal buat gunting plastik, kertas dan lain-lain. Ini bener-bener gunting buat gunting makanan yang sudah matang gitu ya. Jadi dipisah supaya bakterinya tuh atau kumannya tuh nggak tercampur gitu ya moms ya. Nah jadi setelah dicincang-cincang tadi dagingnya itu udah deh tinggal dikasih ke anak, terus dicampur gini aja. Nah ini tuh mereka bisa dengan ikhlas makan sendiri. Biasanya kan pada minta disuapin makan kan. Kalau udah lauknya kayak gini, alhamdulillah anak-anak happy, senang dan mau makan sendiri. Oke, sekian dulu ya untuk sharing kali ini. Terima kasih sudah nonton. Aku pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.